Kamu tahu, sahabat, ada satu malam yang sampai detik ini, meski sudah bertahun-tahun berlalu, masih menghantuiku. Malam itu, di tengah kabut dingin dan keheningan sebuah kamar hotel, aku, seorang ibu mertua, melakukan kesalahan fatal yang merenggut seluruh kedamaian hidupku. Sebuah rahasia yang kini kusimpan rapat-rapat, membusuk di dalam dada. Aku bersumpah, ini adalah aib terbesar yang bahkan tak sanggup kuceritakan pada anakku sendiri. Malam itu, aku bukan hanya mengkhianati suamiku, tapi juga diriku sendiri. Ya, dengarkanlah ceritaku, semoga kisah kelamku ini bisa jadi cermin buat kamu. Tolong, jangan menghakimiku. Cukup ambil hikmahnya ya. Setelah selesai, jangan lupa bagikan pendapatmu di kolom komentar dekat namaku Ayu. Aku kini berusia 42 tahun. Orang sering bilang aku terlalu awet muda, bahkan sering dikira kakak dari anakku sendiri, Sekar, istri dari Rendra. Mendengar pujian itu, dulu aku selalu tertawa kecil, pura-pura merendah. Padahal, jauh di lubuk hati, pujian itulah satu-satunya hal yang membuatku merasa berharga. Suamiku Pak Haris, seorang pengusaha yang sukses, sudah lama sibuk dengan dunianya sendiri. Uang tak pernah jadi masalah, tapi kehangatan, itu barang mahal yang sudah bertahun-tahun hilang dari rumah megah kami. Hidupku terlihat sempurna dari luar. Rumah besar, mobil mewah, koleksi tas mahal, tapi di dalam, aku hanya seorang wanita kesepian yang terkurung dalam sangkar emas. Aku merindukan tatapan kagum, sentuhan tulus, dan sebuah percakapan yang tak melulu membahas pekerjaan atau tagihan. Sekar anakku satu-satunya, sudah bahagia dengan Rendra. Aku ikut yang bahagia tentu saja. Tapi terkadang, melihat betapa mesranya mereka, ada rasa iri kecil yang menusuk. Kenapa aku tak bisa lagi merasakan hal yang sama? Rendra, menantuku, usianya 30 tahun. Dia memang tampan, sopan, dan pekerja keras. Yang paling penting, dia peduli. Dia selalu sigap membantuku mengangkat barang, atau sekadar bertanya, "Mama sudah minum vitamin hari ini?" Hal-hal kecil yang sudah tidak pernah kudengar dari Pak Haris. Aku selalu mencoba menepis perasaan itu. "Dia menantumu, Ayu. Ingat batasan." Selalu begitu aku membentak diriku sendiri dalam hati. Tapi, ada kalanya, saat mata kami tak sengaja bertemu, aku bisa melihat kekaguman yang jujur di matanya. Kekaguman yang sudah lama sekali tidak kuterima. Dan itu sangat memabukkan. Musim hujan tahun lalu, Sekar sakit parah. Dokter memintanya untuk istirahat total, tak boleh bepergian jauh. Sementara itu, kami harus segera mengirimkan berkas penting dan sejumlah barang ke rumah adikku di kota Solo. Akhirnya, Rendra yang kebetulan sedang libur mengajukan diri. "Biar Rendra saja, Ma, kasihan Sekar kalau harus ikut. Berkasnya juga penting, nggak bisa dikirim lewat kurir," katanya. Pak Haris sedang ada urusan mendadak di luar kota. Jadi mau tak mau hanya kami berdua, Rendra dan aku. Sebenarnya aku bisa saja menyewa sopir. Tapi entah kenapa, saat itu aku merasa nyaman dengan ide perjalanan berdua ini. Mungkin ini kesempatan bagiku untuk merasa ditemani setelah sekian lama. Aku berusaha keras untuk bersikap biasa saja, layaknya ibu mertua pada menantunya. Perjalanan dari Jakarta ke Solo berjalan lancar di siang hari. Kami bicara banyak hal, tentang pekerjaan Rendra, tentang masa kecil Sekar, bahkan tentang self-healing. Aku terkejut, Rendra ternyata punya pandangan yang begitu dalam tentang hidup. Dia mendengarkanku, benar-benar mendengarkanku, dengan sorot mata yang penuh perhatian. Aku merasa seperti diriku yang dulu, saat masih muda, didengarkan dan dianggap penting. Itu adalah benih-benih konflik batin yang mulai tumbuh subur tanpa kusadari. Saat perjalanan pulang, malam sudah sangat pekat. Hujan turun lebat sejak kami memasuki wilayah Jawa Tengah. Udara dingin menyelimuti mobil, dan kabut tebal mulai turun, membuat jarak pandang semakin pendek. Aku mulai khawatir. "Pelan-pelan saja, Rendra. Jangan dipaksa. Kalau capek, kita istirahat dulu," kataku dengan nada cemas. Rendra menoleh dan tersenyum menenangkan. Senyumnya begitu tulus. "Tenang, Ma. Ini jalanan langgananku dulu waktu kuliah. Rendra hafal. Sebentar lagi juga sampai kota kecil. Nanti kita cari tempat istirahat." Saat itu, aku merasakan kehangatan yang aneh. Bukan hanya karena selimut yang kukenakan,
tapi karena kehadiran Rendra yang begitu dekat dan bertanggung jawab. Aku tahu ini salah, tapi hatiku yang kosong ini seolah mulai terisi sedikit demi sedikit oleh perhatiannya. Dan di tengah lamunanku yang berusaha kuhalau, tiba-tiba dar ban mobil depan kanan meledak keras. Rendra panik, mobil oleng sebentar sebelum akhirnya berhasil ia kendalikan dan menepi ke pinggir jalan. Kami berhenti di tempat yang gelap gulita, di tengah rintik hujan yang berubah menjadi badai, dan bau tanah basah yang menusuk hidung. Jauh dari pemukiman, jantungku berdebar kencang. "Maaf, Ma, ban mobil pecah," kata Rendra dengan wajah tegang. Aku menatapnya. Wajahnya yang basah oleh keringat dan air hujan, terlihat lelah tapi penuh determinasi. Di tengah kesialan ini, ada perasaan aneh yang muncul. Sebuah ketegangan tak terduga yang membuatku merasa hidup. Kami mencoba mengganti ban, tapi hujan terlalu deras, dan udara menjadi sangat dingin. Rendra akhirnya menyerah setelah jaketnya basah kuyup. "Kita nggak bisa di sini, Ma. Bahaya. Kita harus cari penginapan terdekat, minimal pos ronda." Rendra khawatir Mama kedinginan, katanya. Nada suaranya lembut tapi tegas, seperti seorang suami yang sedang melindungi istrinya. Dan disitulah batas tipis antara menantu dan mertua itu mulai retak. Kami berjalan kaki sekitar 300 meter, menembus kabut dan dingin yang menusuk tulang, hingga akhirnya menemukan plang kecil berkarat bertuliskan, "Hotel Melati Indah." Jujur saja, hotelnya terlihat tua, agak seram, dan pasti jauh dari kata mewah. Tapi kami sudah banyak terlalu lelah dan kedinginan untuk pilih-pilih. Paling tidak, ada atap yang bisa melindungi kami. Rendra, dengan langkah tegas mendahuluiku. Dia tampak seperti seorang pelaut yang baru saja selamat dari badai. Jaketnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi. Aku sendiri sudah menggigil tak terkontrol. Saat Rendra bicara dengan resepsionis, aku berdiri di belakangnya, berusaha menghangatkan diri dengan menggosok-gosok lengan. "Permisi, Bu. Kami butuh satu kamar untuk malam ini. Yang paling cepat check-in," kata Rendra sopan. Resepsionis itu, seorang ibu paruh baya yang terlihat mengantuk, memindai buku tamu. Dia menggeleng pelan. "Maaf, Mas Bu. Ini sudah jam 12 malam lewat. Sisa kamar kami tinggal 1. Itu pun kamar keluarga. Harganya lebih mahal." Jantungku langsung mencelos. 1 kamar, hanya 1. Aku dan Rendra. Dalam situasi normal, aku pasti akan langsung menolak dan memilih tidur di lobi atau menunggu pagi di pos polisi terdekat. Tapi malam itu hawa dingin terasa seperti siksaan. Aku melihat Rendra. Dia menoleh padaku, matanya menyiratkan dilema yang sama. Keheningan selama beberapa detik itu terasa seperti 1 jam. Itu adalah keheningan yang penuh dengan perhitungan batin dan godaan halus. "Ambil saja, Rendra. Kita bayar berdua," ujarku, mencoba terdengar sealami mungkin. Suaraku agak bergetar, entah karena kedinginan atau karena kegugupan yang mulai merambat. Resepsionis itu kembali berbicara, "Tapi di formulir harus diisi nama suami istri ya." "Mas, peraturan hotel kami ketat." Saat itulah, tanpa kusadari, aku mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Keputusan yang lahir dari keinginan untuk menghindari kecanggungan di depan orang lain, dan mungkin juga dari sebuah kerinduan tersembunyi untuk berpura-pura menjadi milik seseorang lagi. "Iya, Bu. Kami suami istri, nama kami Rendra dan Ayu," kataku cepat, bahkan sebelum Rendra sempat buka suara. Rendra terdiam. Aku bisa melihat keterkejutan di matanya, tapi dia tidak menyanggah. Dia hanya menatapku. Tatapan itu terasa dalam, penuh pertanyaan, dan entah kenapa membuat pipiku sedikit memanas. Dia akhirnya mengangguk dan mengisi formulir sesuai kata-kataku. Aku tahu, saat nama kami tertulis berdampingan sebagai suami dan istri, kami telah melangkahi satu batas besar. Batas yang tak seharusnya kami sentuh. Kami mendapatkan kunci. Kamar nomor 12. Tepat di ujung lorong yang temaram. Kamarnya kecil, pengap, dengan satu tempat tidur berukuran sedang. Ada kamar mandi kecil di dalamnya. Kami masuk, dan keheningan kamar itu langsung terasa memekakkan telinga. Hanya suara detak jam dinding tua dan rintik hujan yang terdengar. Rendra meletakkan tas di sudut.
Dia masih basah kuyup. Aku segera mengambil handuk kering yang disediakan hotel. "Kamu mandi duluan, Rendra. Nanti kamu masuk angin," kataku. Suaraku terdengar lebih tenang dari hatiku. Aku memberikannya handuk tanpa melihat matanya. Dia mengangguk. "Terima kasih, Ma." Saat dia masuk ke kamar mandi, aku buru-buru duduk di pinggir tempat tidur, berusaha mengatur napas. Aku menatap gorden tebal, mencoba mengalihkan pikiranku dari fakta bahwa kami berdua saja di kamar ini. Berdua. Semalaman, dengan status palsu sebagai suami istri. Setelah sekitar 15 menit, Rendra keluar. Dia sudah mengenakan kaos kering dan celana panjang yang ia ambil dari tas. Dia terlihat lebih segar, dan entah kenapa, jauh lebih menarik dalam balutan pakaian sederhana itu. "Mama sekarang, air hangatnya masih ada, lumayan menghangatkan," katanya. Aku segera masuk. Aku menghabiskan waktu lebih lama di kamar mandi. Aku mencoba menenangkan diri di bawah guyuran air hangat. Berulang kali mengingatkan diriku, dia adalah menantumu. Dia anakmu. Dia suami dari anakmu. Semua mantra itu kucoba ulang-ulang. Saat aku keluar, aku hanya mengenakan handuk hotel yang tebal. Aku tidak membawa baju ganti. Semua pakaianku masih di dalam koper yang ada di mobil, yang bannya masih bocor. Aku hanya membawa tas tangan kecil. Aku berdiri canggung. "Mama nggak bawa baju ganti?" Tanya Rendra, nadanya biasa saja, tapi pandangan matanya ada jeda sepersekian detik di sana. Pandangan yang tak bisa kubaca, tapi entah kenapa menggoyahkan pertahananku. "Enggak, bajunya di mobil semua. Lagi pula, baju yang kupakai tadi sudah basah dan kotor," jawabku. Aku buru-buru mengambil selimut dari tempat tidur dan membalut tubuhku, berusaha menutupi kegugupanku. Rendra berjalan menuju laci kecil dan mengeluarkan bungkusan plastik berisi 1 bungkus mie instan. "Ini mie instan bekal Rendra. Ada teko listrik di sana. Kita masak dulu ya, biar perut hangat." Sikapnya yang tenang dan dewasa sedikit meredakan ketegangan. Kami berbagi mie instan, makan dalam diam yang panjang. Dengan hanya diterangi lampu tidur yang remang-remang, aku sudah berganti pakaian. Pakaian bersih yang sebenarnya adalah kaos dan celana training milik Rendra yang ia pinjamkan. Setelah selesai makan, Rendra mengambil bantal dan menggelarnya di lantai. Dia bersiap tidur di bawah, seperti yang seharusnya dilakukan seorang menantu yang menghormati mertuanya. "Rendra, biar mama saja yang di bawah. Kamu kan tadi nyetir jauh, pasti capek. Di sini kan ada 2 bantal," kataku. Berusaha menjaga jarak, Rendra menggeleng. "Enggak, Ma. Rendra di bawah saja. Mama sudah tua. Tulang mama nanti sakit. Rendra di sini juga nyaman kok." Lagi-lagi tatapan perhatian itu. Perhatian yang membuatku merasa istimewa. Aku tahu seharusnya aku memintanya keluar, atau setidaknya membuat pembatas yang jelas. Tapi, dinginnya malam, kehangatan mie instan, dan kebaikan Rendra, semuanya bersekongkol melemahkan logikaku. Aku berbaring di tempat tidur. Rendra memejamkan mata di lantai. Keheningan kembali merayap. Dan di dalam keheningan itu pikiranku mulai berputar liar. Aku memikirkan suamiku yang mungkin sedang tidur pulas. Tidak peduli aku ada di mana. Aku memikirkan Sekar yang sakit. Tidak tahu ibunya sedang bergumul dengan dilema terbesar dalam hidupnya. Lalu, aku menatap Rendra. Tubuhnya yang terbalut selimut tipis. Wajahnya yang damai dalam tidur. Dia terlihat begitu rapuh, dan di saat yang sama, begitu menggoda di mataku yang haus kasih sayang. Aku memejamkan mata dan berbisik ke udara. "Rendra, kamu dengar Mama? Ya, ini satu-satunya kamar yang tersisa. Tapi ingat status kita di luar dan di sini. Jangan sampai ada hal-hal yang melanggar batas ya. Kamu menantu Mama. Mama percaya kamu bisa menjaga diri. Kita hanya istirahat." Aku sengaja berbicara seperti itu. Berharap itu akan menjadi tameng untukku dan untuknya. Sebuah pengingat final, Rendra membuka mata. Matanya yang gelap menatapku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan. Tatapannya ambigu. Dia memejamkan mata lagi. Namun, beberapa menit kemudian, aku mendengar dia bergerak. Selimut di lantai bergeser. Tiba-tiba, selimutku di atas kasur ikut bergetar. Dia merangkak naik, pelan sekali, dan berbaring di sisi lain kasur.
memunggungiku. Dia mempertahankan jarak sekitar 1 meter. Kehadirannya begitu dekat, begitu nyata. Jantungku berdebar tak karuan. Aku memejamkan mata, mencoba menahan napas. Aku tahu ini salah, sangat salah. Tapi kehangatan yang tiba-tiba melingkupiku, kehangatan dari kehadiran orang lain yang begitu dekat, begitu intim, adalah sesuatu yang sudah lama sekali tidak kurasakan. Dan malam itu aku memilih ego di atas logika. Aku memilih kehangatan terlarang itu daripada kesendirian yang dingin. Semoga malam ini cepat berlalu, bisikku pada diriku sendiri. Tapi jauh di dalam hati, aku berharap malam ini akan lebih panjang dari biasanya. Batas yang tadi kuucapkan, kini telah kuperbolehkan untuk terlanggar hanya dengan membiarkan dia berbaring di sebelahku. Waktu berjalan sangat lambat. Aku mencoba memejamkan mata, memaksakan tidur, tapi gagal. Setiap hembusan napas Rendra yang terasa begitu dekat, setiap kali dia sedikit bergerak, itu seperti alarm yang membunyikan peringatan di kepalaku. Padahal Rendra sendiri terlihat sudah terlelap. Mungkin dia memang selelah itu. Sementara aku bergumul dengan badai di dalam hati. Aku berbalik memunggunginya, lalu berbalik lagi menghadapnya. Aku merasa gelisah. Seolah ada sesuatu yang harus kuselesaikan, padahal seharusnya aku hanya tidur. Aku memikirkan Sekar, anakku. Apa yang akan dia katakan? Apa yang akan terjadi pada keluargaku? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya menjadi rem yang kuat. Tapi malam itu, rem itu terasa blong. Kedinginan, entah sungguhan atau hanya alasanku, membuatku menggigil. Aku menarik selimut tebal itu hingga menutupi daguku. Aku melirik Rendra. Selimutnya yang tipis sepertinya tidak cukup. Aku melihat bahunya sedikit bergetar. Disinilah inisiatif itu lahir. Sebuah dorongan yang sangat irasional, tapi terasa sangat urgent. Dorongan untuk memberikan dan menerima kehangatan. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, aku menarik sedikit selimut yang menutupi diriku. Lalu perlahan, sangat perlahan, aku mengulurkan tanganku di bawah selimut, menyentuh tepi selimut Rendra. Aku melakukannya selembut mungkin, berharap dia tidak terbangun. Aku hanya ingin membagi kehangatan, itu saja. Aku mencoba meyakinkan diriku. Saat tanganku menyentuh punggungnya yang hangat di balik kaos tipisnya, jantungku serasa berhenti berdetak. Sentuhan itu terasa seperti listrik statis. Aku menarik tanganku kembali dengan cepat, saking terkejutnya dengan reaksi tubuhku sendiri. "Ma," suara Rendra terdengar serak. Pelan sekali, hampir seperti bisikan. Dia sudah bangun, aku langsung membeku. Wajahku terasa panas. Aku menatap matanya di kegelapan. Matanya tidak marah, tidak juga menghakimi. Hanya ada keterkejutan dan pertanyaan di sana. "Maaf Rendra, Mama kedinginan sekali." "Mama hanya mau kasih selimut ini sedikit," kataku, berusaha menutupi kebodohan dan kegugupanku. Rendra perlahan berbalik menghadapku. Kini kami berbaring berhadapan, jarak di antara kami terasa sangat tipis. Dia menatapku tanpa berkedip. Dalam kesunyian itu, kami berdua tahu, bukan hanya selimut yang aku bagi. Rendra juga kedinginan. "Ma," balasnya, suaranya kini terdengar lebih jelas, tapi tetap tenang. Dia lalu melakukan sesuatu yang benar-benar tak terduga. Dia merangkak lebih dekat, memangkas jarak yang ada. Lalu dia mengangkat tangannya dan memperbaiki posisi selimut di bahuku. Sentuhan tangan itu sangat cepat, sangat sopan, tapi berhasil membuat semua pertahananku runtuh. Dia tidak mencoba menyentuhku lebih jauh. Dia hanya merawat. "Mama menggigil," bisiknya. "Kalau Mama dingin jangan ditahan. Nanti sakit." Kehangatan yang tiba-tiba melingkupiku bukan lagi soal selimut, melainkan perhatian dan rasa peduli yang sudah lama mati dalam pernikahanku. Aku merasa seperti seorang wanita muda yang baru pertama kali didekati. Aku seorang ibu mertua, istri dari pria terpandang, luluh karena sentuhan dan bisikan sederhana dari menantuku sendiri. Kami tidak langsung bergerak, kami hanya berbaring, saling menatap dalam remang-remang. Aku melihat bayangan matanya yang lelah, dan aku yakin dia melihat kegelisahan di mataku. "Mama nggak bisa tidur?" tanyanya lembut. Aku menggeleng pelan. "Banyak pikiran, Rendra. Hidup ini aneh ya. Kadang kita merasa punya segalanya, tapi di saat yang sama,
merasa kehilangan banyak hal. Rendra menghela napas. Dia mengerti kehampaanku tanpa aku harus menjelaskannya. Rendra tahu, Ma. Rendra juga kadang merasa begitu. Kita cuma manusia. Terkadang kita terlalu fokus pada tanggung jawab, sampai lupa sama diri kita sendiri. Lupa bagaimana rasanya dicintai, katanya. Nadanya terdalam dan penuh penyesalan. Kalimat itu, lupa bagaimana rasanya dicintai, menusukku tepat di ulu hati. Itu adalah deskripsi sempurna tentang hidupku selama 10 tahun terakhir. Kamu mencintai Sekar? Tanyaku tiba-tiba. Pertanyaan bodoh tapi harus keluar. Rendra tersenyum tipis. Sangat mencintai Sekar. Dia separuh nyawa Rendra. Tapi dia berhenti. Jeda itu terasa sangat panjang. Dia kemudian melanjutkan. Tapi sebagai pria, terkadang Rendra juga butuh kedamaian. Kedamaian yang Rendra lihat ada di mata Mama sekarang. Dia mengatakan itu dengan sangat jujur, tanpa menuntut. Dia hanya mengungkapkan apa yang ia rasakan. Aku mengerti maksudnya. Di mata Sekar ada cinta yang berapi-api, hasrat dan tuntutan. Tapi di mataku, malam itu, yang ada hanyalah kekosongan yang sama, yang mencari tempat untuk berteduh. Aku tahu, percakapan ini sudah terlalu jauh. Ini berbahaya, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku sudah terlalu lapar akan koneksi emosional ini. Kamu tahu, Rendra, Mama juga sudah lama tidak merasa sehangat ini, kataku, membiarkan pertahananku runtuh sepenuhnya. Rendra menggeser tubuhnya lagi, sangat pelan, hingga jarak antara kami tinggal sejengkal. Dia tidak menyentuh, tapi kehangatan tubuhnya kini terasa jelas. Kalau Mama mau sehangat ini, jangan kayak tadi, Ma. Jangan gerak terburu-buru, jangan kerasa kerusuk, tergesa-gesa. Kan masih ada waktu. Mama tenang saja, bisiknya, nadanya seperti membujuk. Dia tidak bicara tentang apa yang akan terjadi, tapi tentang bagaimana kami harus menghadapinya. Dia membimbingku, bukan memaksaku. Dan di sana, di tengah remang-remang dan suara hujan, aku mengerti maknanya. Dia memberiku pilihan untuk melanjutkan keterlarangan ini dengan cara yang tenang dan saling sadar. Bukan karena nafsu, tapi karena kekosongan emosional yang sama-sama kami rasakan. Malam itu, kami berdua adalah dua jiwa yang tersesat, mencari perlindungan di tempat yang paling salah. Aku memejamkan mata. Semua mantra peringatan di kepalaku hilang. Yang tersisa hanyalah bisikan Rendra yang menjanjikan kedamaian dan kehangatan. Aku menelan ludah, air mataku menggenang. Ya sudah, Rendra, kataku, suaraku sangat pelan, nyaris tak terdengar. Malam ini, semuanya bebas buat Rendra. Kita hanya manusia. Nah, kita hanya mencari kehangatan. Aku membalikkan badanku sepenuhnya dan kami pun berhadapan. Di tengah malam yang dingin, kami memutuskan untuk membiarkan kedekatan emosional terlarang itu mengisi kekosongan yang kami bawa. Sebuah kesalahan. Malam itu, kami tak lagi bicara soal status. Tak ada lagi batas yang dijaga. Yang ada hanya dua jiwa yang terluka dan mencari cara untuk menyembuhkan luka itu. Meski dengan cara yang salah dan terlarang. Di bawah selimut tebal itu, Rendra tidak menggunakan kata-kata, tapi tindakannya menyampaikan sebuah pesan yang sangat jelas. Aku juga kesepian, Ma, dan aku mengerti kesepianmu. Bukan sentuhan yang liar, bukan pula hasrat yang membara. Yang terjadi adalah sebuah keintiman emosional yang begitu dalam, sebuah koneksi yang sudah lama kuharapkan dari suamiku. Rendra dengan kelembutan yang mengejutkan, seolah-olah sedang menambal retakan-retakan di hatiku. Ia memberiku perasaan dihargai, perasaan diakui sebagai seorang wanita yang masih menarik, yang masih pantas mendapatkan perhatian. Kami saling bekerja sama, bukan untuk mencapai kepuasan fisik semata, tapi untuk mengisi kekosongan batin yang selama ini menghantui. Setiap gerakan, setiap tarikan napas, terasa seperti pengakuan sunyi atas kegagalan kami dalam pernikahan masing-masing. Kegagalan kami untuk mendapatkan kehangatan dan ketenangan di rumah kami yang sesungguhnya. Aku menutup mata dan aku tidak melihat Rendra, menantuku. Aku hanya melihat seorang pria yang memahamiku, pria yang menawarkan kedamaian di tengah badai kehidupan. Saat fajar mulai menyingsing dan cahaya keabu-abuan menembus celah gorden,
Kami akhirnya melepaskan diri satu sama lain. Ada keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Keheningan yang bukan lagi tentang ketegangan, melainkan tentang beratnya rahasia yang baru saja kami ciptakan. Rendra duduk di pinggir tempat tidur, menunduk. Aku menatap punggungnya. Dia terlihat seperti anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan besar. Namun di matanya yang sebentar-sebentar melirik ke arahku, ada jejak kepuasan yang menakutkan. "Ma," panggilnya, suaranya parau. "Jangan katakan apa-apa, Rendra," potongku cepat. Aku tak sanggup mendengar penyesalan dari mulutnya. Karena aku tahu, itu hanya akan memperjelas betapa hinanya perbuatanku. Aku bangkit, mengambil kaos dan celana longgarku yang kotor, dan bergegas masuk ke kamar mandi. Di depan cermin, aku menatap pantulan diriku sendiri. Bukan lagi wajah Ayu yang selama ini ku kenal. Wajah yang selalu berusaha tampil sempurna sebagai istri dan ibu mertua. Wajah itu kini terlihat kuyu, penuh rasa bersalah, namun sekaligus terisi. Dan kontras itulah yang paling menyakitkan. Bagaimana bisa kebahagiaan sesaat yang didapat dari sebuah dosa terasa lebih nyata daripada kebahagiaan yang kudapat selama puluhan tahun pernikahan? Aku keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang sama kotornya. Rendra sudah membereskan tempat tidur. Dia berdiri tegak, memegang kunci mobil yang sudah diperbaiki oleh montir panggilan hotel. Ban sudah diganti. "Ma, kita bisa langsung jalan sekarang," katanya. Suaranya kembali formal, seolah-olah malam itu hanyalah mimpi buruk yang harus segera dilupakan. Kami turun ke lobi. Resepsionis itu tersenyum padaku. "Selamat jalan, Bapak dan Ibu. Semoga perjalanan lancar." Aku hanya bisa memaksakan senyum tipis. Panggilan ibu dari orang asing itu terasa seperti hukuman. Di dalam mobil, suasana terasa sangat sunyi, jauh lebih sunyi daripada perjalanan malam sebelumnya. Aku menatap jendela, sementara Rendra fokus pada kemudi. Aku tahu, kami berdua sedang berjuang dengan hal yang sama. Bagaimana hidup dengan rahasia ini? Saat mobil memasuki jalan tol, Rendra tiba-tiba memecah keheningan. "Mama tahu ini salah. Rendra nggak mau ini terjadi lagi. Kita harus lupakan malam ini. Anggap saja, kita berdua sedang sama-sama kehilangan arah," katanya. Matanya tetap lurus ke depan. Aku terkejut dengan ketegasannya. Seolah-olah dialah yang mengambil kendali. Bukan hanya atas kemudi, tapi juga atas nasib rahasia kami. "Aku mengerti, Rendra," balasku pelan. "Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kita berdua harus berjanji untuk Sekar, untuk keluarga kita." Tapi saat aku mengucapkan janji itu, hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Ada satu bagian diriku yang menolak janji itu. Bagian diriku yang akhirnya terbangun setelah sekian lama tertidur. Tepat setelah kami mengucapkan janji itu, ponsel Rendra berbunyi. Pesan masuk. Sebuah notifikasi WhatsApp. Rendra mengabaikannya. Tapi aku, yang duduk di sampingnya, tak sengaja melihat layar ponselnya yang menyala di dashboard. Pesan itu dari Sekar, tulisannya singkat, tapi isinya menghantamku seperti godam. "Sekar, Mas, tolong jangan jauh-jauh dari Mama. Aku tahu Mama lagi nggak baik-baik saja. Papa juga lagi dekat sama orang lain di luar kota. Aku cuma percaya Mas bisa jaga Mama. Aku sayang kalian berdua. Jaga Mama kayak Mas jaga aku ya." Aku tertegun. Jadi selama ini Sekar sudah tahu tentang perselingkuhan suaminya? Dan dia, dengan hati yang hancur, malah mengirimku bersama Rendra, menantunya. Dengan harapan Rendra bisa memberiku kehangatan emosional yang tidak kudapat, air mataku menetes. Ini bukan tentang cinta terlarang. Ini tentang simpati yang terlalu dalam dari Sekar, anakku sendiri, yang tahu bahwa ibunya sedang hancur. Sekar menaruh kepercayaan absolut pada suaminya dan ibunya. Sementara kami, di malam yang dingin itu, telah menghancurkan kepercayaan itu. Rendra, yang melihat air mataku, menoleh panik. "Mama, kenapa?" Aku menggeleng, tidak sanggup berkata apa-apa. Aku hanya bisa memegang ponsel Rendra dan membacakan pesan itu perlahan, dengan suara yang tercekat. Rendra mematikan mobil di bahu jalan. Dia menunduk, wajahnya pias. "Sekar." Dia tahu, Rendra. Dia tahu Papa selingkuh, dan dia sengaja mengirim kita, kataku.
Air mataku tumpah ruah. Dan kita membalas kebaikannya, kepercayaannya, dengan pengkhianatan yang paling keji. Malam yang dingin itu ternyata bukan hanya godaan. Itu adalah ujian kesetiaan yang kami hadapi atas nama Sekar. Dan kami gagal total. Penyesalan yang kurasakan kini bukan hanya tentang dosa pada suamiku, tapi juga tentang luka mendalam yang pasti akan kurasakan jika Sekar tahu. Kami bukan korban situasi. Aku tidak tahu harus berbuat apa setelah membaca pesan Sekar itu. Rasa bersalah bukan lagi sekadar jarum, tapi palu godam yang menghantamku berulang kali. Sekar telah menunjukkan cinta yang tulus kepada kami berdua, menaruh harapan agar suaminya bisa mengisi kekosongan ibunya, dan kami malah menjadikannya pengkhianatan ganda. Rendra kembali menjalankan mobil. Perjalanan pulang yang tersisa terasa seperti siksaan. Kami tak lagi berani saling menatap. Jembatan emosional yang kami bangun di kamar hotel itu runtuh, digantikan oleh tembok tebal yang terbuat dari dosa dan penyesalan. Aku sadar, malam itu, aku bukan mencari cinta, tapi mencari pelarian. Aku mencari cerminan diriku yang dulu, yang terasa hilang setelah bertahun-tahun diabaikan suamiku. Dan Rendra, dia mencari kedamaian dari tuntutan dan tekanan rumah tangga yang mungkin juga ia rasakan. Kami berdua adalah dua orang yang tersesat, dan bukannya mencari jalan pulang, kami malah membangun perkemahan sementara di tempat yang terlarang. Saat kami tiba di Jakarta, menjelang siang, kami sepakat untuk mengubur rahasia ini sedalam-dalamnya. Kami harus melakukannya, bukan untuk melindungi diri kami sendiri, tapi untuk melindungi Sekar dan rumah tangganya. Aku tak bisa membayangkan bagaimana hancurnya hati anakku jika dia tahu kepercayaannya dibalas dengan pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Mama janji, Rendra, mulai sekarang kita bersikap seperti sebelumnya. Kamu menantu yang baik, dan aku ibu mertua yang menghargaimu. Tidak akan ada lagi kehangatan di luar batas itu, kataku. Suaraku terdengar tegas, berusaha meyakinkan Rendra, dan lebih penting lagi, meyakinkan diriku sendiri. Rendra mengangguk. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rendra juga janji, Ma. Rendra minta maaf. Sekali lagi, maafkan Rendra. Kami mengucapkan janji itu di garasi rumahku, di tempat di mana tak ada yang bisa mendengar. Janji itu terasa seperti sumpah serapah yang akan mengikat kami dalam lingkaran rahasia seumur hidup. Sejak hari itu, aku mengubah diriku. Aku mulai berani menghadapi suamiku, Pak Haris. Aku berbicara tentang kehampaan yang kurasakan, tentang bagaimana dia telah mengabaikanku. Konflik kami memuncak menjadi pertengkaran hebat, tapi setidaknya, aku mulai memperjuangkan diriku. Aku tahu, jika aku tidak menyelesaikan masalah di rumahku sendiri, aku akan terus mencari pelarian di tempat lain. Hubunganku dengan Rendra kini terasa sangat canggung. Kami berusaha keras untuk bersikap normal. Setiap kali mata kami bertemu, ada kilatan penyesalan yang tak terucapkan, dan setiap kali Sekar memuji Rendra di depanku. Mas Rendra itu paling baik, Ma. Dia selalu perhatian sama Mama. Rasanya seperti pisau yang menusukku. Aku harus hidup dengan fakta bahwa kebaikan anakku justru memberiku kesempatan untuk mengkhianatinya. Rahasia itu kini menjadi bebanku. Sebuah beban psikologis yang sangat berat. Setiap senyum pada Sekar terasa palsu. Setiap sapaan pada Rendra terasa menusuk. Aku tahu, aku mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar membersihkan diri dari dosa itu. Aku hanya bisa menjalani sisa hidupku dengan penyesalan mendalam, berharap Sekar dan Rendra, sebagai pasangan, bisa menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Sahabatku, inilah kisahku. Kisah tentang satu malam yang dingin, yang bukan tentang nafsu, tapi tentang kekurangan dan kerapuhan emosional. Aku tahu, banyak di antara kamu yang mungkin sedang merasa diabaikan, merasa kesepian di tengah keramaian. Kamu mungkin mencari kehangatan dari orang yang seharusnya tidak kamu sentuh. Aku mohon, jangan pernah mengambil jalan pintas ini. Jangan biarkan ego dan kehampaan sesaat menghancurkan semua yang telah kamu bangun. Komunikasi itu sangat penting. Jika kamu merasa kosong, bicaralah dengan pasanganmu. Hadapi konflik itu, jangan lari darinya. Karena pelarian, apalagi yang terlarang, hanya akan memberimu kebahagiaan semu
yang dibayar dengan penyesalan seumur hidup. Aku hidup dengan penyesalan ini setiap hari. Aku hidup dengan ketakutan bahwa suatu hari Sekar akan tahu. Dan aku tahu, jika hari itu tiba, aku akan kehilangan segalanya. Pesan moralnya, jangan pernah membiarkan kehangatan orang lain menjadi pengganti kehangatan yang seharusnya kamu dapatkan di rumahmu sendiri. Cari solusi, bukan pelarian. Karena batas antara menantu dan mertua, batas antara benar dan salah, itu adalah garis yang tidak boleh kamu langgar. Demi dirimu dan demi kebahagiaan anak-anakmu. Malam itu, di kamar nomor 12 yang dingin, aku pikir aku menemukan kehangatan yang kurindukan. Ternyata tidak. Aku hanya menemukan dosa yang paling menyakitkan. Kami, dua jiwa yang haus kasih sayang, tersesat dan saling mengisi kekosongan. Tapi kehangatan yang didapat dari pengkhianatan, itu tidak akan pernah bertahan lama. Yang tersisa hanya luka. Luka yang tak terlihat tapi membusuk di dalam jiwa. Jangan ulangi kesalahanku, sahabat. Jangan biarkan kehampaanmu merenggut integritasmu. Jangan hancurkan kepercayaan orang yang paling kamu cintai. Karena harga dari sebuah rahasia terlalu mahal. Bagaimana pendapatmu tentang kisah Ayu dan Rendra ini? Apakah kamu pernah berada di posisi di mana kamu merasa sangat kesepian, padahal kamu punya pasangan? Atau bagaimana seharusnya Ayu memperbaiki hubungannya dengan Sekar dan suaminya? Tuliskan komentarmu di bawah, ya. Mari kita diskusikan bagaimana kita bisa menjaga hati dan komitmen dalam rumah tangga. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe ke channel Tante Rina ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah refleksi hidup yang lain. Sampai